Setiap kali jantan kawin sekali, akan meninggalkan bekas binatang di bawah jari kelingking. Semakin banyak bekas binatang di tubuhnya, artinya semakin banyak betina yang pernah dimanjakannya. Namun kelima binatang betina yang sangat cantik ini, perut berotot 40 saja polos tanpa bekas. Ternyata, istri mereka adalah wanita jelek dengan wajah penuh bekas luka. Mengandalkan status pewaris bangsawan kerajaannya, dia malah memaksa menikahi mereka. Tadi malam dia bahkan memaksa memberikan obat agar bisa mengikat mereka. Namun lawan melawan dengan sangat keras. Wanita itu tiba-tiba terpental ke dinding dan jatuh meninggal. Setelah menerima ingatan pemilik asli, Su Tang hanya merasa sakit kepala. Begitu membuka mata, Su Tang melihat seorang pria yang sangat tampan berlutut di lantai. Tubuhnya kedinginan dan tidak nyaman. Tidak bisa melayani istri, memohon istri memberinya hukuman. Melihat bekas cakaran di tubuh pria itu, Su Tang tak bisa menahan untuk berkerutkan alis. Beberapa teknik terlintas di pikirannya. Ternyata kini dirinya dibuang ke suku utara yang bersuhu dingin ekstrim. Dalam perjalanan pengasingan, 5 pria binatang itu terluka parah saat melindunginya. Mereka semua mengalami luka berat. Namun pemilik asli hanya memukul dan memaki mereka. Tapi Su Tang bisa merasakan perubahan pada tubuhnya. Alasan masa lalunya mudah marah dan tersulut emosi, adalah karena dia sudah diracuni sejak lama. Nini mengangkatnya. Dia datang dari akhir zaman. Tidak terbiasa untuk berlutut pada orang. Apalagi tidak ada kesenangan menyiksa orang. Mendengar kata-kata itu, Xiao Jihan tak bisa menahan diri untuk merinding. Istriku jika tidak puas padaku, bisa menceraikanku. Jihan sama sekali tidak keberatan. Begitu kata-kata itu terucap, seorang pria dengan penampilan memikat, berwajah menggoda masuk ke dalam ruangan. Istriku jika ingin memperbaiki, lebih baik perbaiki aku juga. Hualing Ye mengeluarkan kertas dan pena meletakkannya di atas meja. Tatapan matanya dingin dan menusuk, dengan sedikit rasa jijik di dalamnya. Su Tang yang mulai sadar, ingin segera keluar dari hubungan itu. Tetapi ia menemukan, bahwa kemampuan unik Muxi miliknya tiba-tiba melemah. Sedangkan di sini adalah suku Beiluo. Lingkungan yang dingin dan keras. Di mana musuh dari kota kerajaan selalu mengintai. Saat ini kekuatannya belum cukup. Masih membutuhkan perlindungan dari para suami. Setelah mencerna fakta ini, Su Tang berkata dengan tenang, tidak perlu terburu-buru. Jika dalam 3 bulan kalian melindungiku dari cedera, aku akan membiarkan kalian pergi. Nanti akan kuberikan surat cerai untuk kalian. Mendengar kata-kata Su Tang ini, Hualing Ye dan Xiao Jihan terdiam terpana. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa istri di depan mereka sebaik hati itu. Bagaimanapun juga, dia baru saja memberikan obat pada Xiao Jihan. Tepat saat itu, terdengar teriakan dari luar, kakak perempuan. Cepat ke sini dan lihat. Su Shou terluka parah akibat serangan binatang buas. Dia hampir tidak bisa bertahan lagi. Su Tang dengan tekun mencerna informasi di kepala. Langsung bangun dari tempat tidur dan buru-buru keluar mencari makanan. Terlihat beberapa orang sedang mengangkat seekor ular hijau yang terluka parah. Ke halaman, Chisou Lingqin memandang Wen Nancy yang pingsan. Seraya menghela napas berkata, kakak perempuan, Su Shou-mu terluka sangat parah. Sampai tidak bisa mempertahankan bentuk manusia. Meskipun di suku pengasingan, kematian dan luka memang hal yang sangat biasa. Tapi suami yang tampan seperti itu mati begitu saja. Sungguh sangat disayangkan. Melihat ular hijau yang terbaring di tanah, Xiao Jihan dan Hualing Ye merasa sangat tak berdaya. Mungkin mereka juga akan mati tanpa suara di sini. Su Tang merasakan, aura pada tubuh ular binatang buas Wen Nancy sangat lemah. Segera maju dan meletakkan tangannya di atas kepala ular itu. Melihat situasi itu, wajah Hualing Ye berubah drastis. Kamu mau melakukan apa? Dia hampir mati. Apa kamu masih tidak mau membiarkannya pergi? Karena terlalu terburu-buru, Hualing Ye tetap mempertahankan penampilan luarnya. Bahkan tidak memanggil istri utama. Su Tang tidak punya waktu mengurus mereka. Saat ini dia sedang menggunakan kekuatan lemahnya Muxi Yi juga bisa untuk menyembuhkan luka Wen Nancy. Melihat luka yang sedang sembuh, Lin Qin terkejut sampai mulutnya terbuka lebar. Gadis besar Nini ternyata memiliki kekuatan. Bisa menyembuhkan luka. Su Tang melalui kekuatan masuk ke dalam lautan jiwa Wen Nancy. Dia melihat seekor ular hijau besar di hutan bambu.
Namanya ular bambu hijau yang sangat indah dan memiliki sisik. Namun saat ini tatapannya terlihat redup. Di atasnya masih mengeluarkan darah. Wen Nancy yang lemah suaranya tetap lembut. Istri utama dan Xiao Jihan. Berbeda dengan Hualing Ye yang penuh ketegangan. Dia benar-benar dari dalam tulang. Mengeluarkan aura yang hangat dan lembut. Perasaan Sutang menjadi lunak. Menaruh tangan di tubuhnya sambil berkata, tenanglah. Lukamu akan sembuh. Tidak akan terjadi apa-apa. Hualing mengeluarkan cahaya hijau. Yang membungkus seluruh tubuh Wen Nancy. Tubuh yang tadinya terluka. Seolah-olah berada di bawah sinar matahari yang hangat. Wen Nancy segera sadar dari keterkejutan. Istri yang berjuang keras merawat Nancy. Tidak perlu berterima kasih, ini juga tugas saya. Di benua Souxi, betina menikah dengan Soufu. Soufu wajib merawat istri mereka. Melindungi istri mereka. Istri juga wajib menyembuhkan luka Soufu. Menenangkan jiwa mereka agar lega. Tentu saja, kehidupan sebelumnya dia tidak pernah melakukan ini. Utamanya karena para Soufunya tidak ingin dia pergi. Tak tahu berapa lama berlalu. Luka Wen Nancy sudah hampir sembuh. Sutang akhirnya berhenti melubanginya. Tapi konsumsi energi musi terlalu berat. Dia langsung pingsan. Namun tepat saat dia jatuh, Wen Nancy seketika berubah dari tubuh ular menjadi manusia. Langsung memeluknya erat. Kemudian dengan lembut membawa Sutang ke dalam rumah. Melihat adegan ini di depan mata, Xiao Jihan dan Hualing Ye pun menunjukkan ekspresi tak percaya. Dia bahkan terbangun dengan kemampuan luar biasa. Dan itu kemampuan penyembuhan. Belum pernah dengar ada bis magnetik yang bisa bangkitkan kemampuan sihir. Dia sedikit berbeda dari sebelumnya. Bagaimanapun juga, dia bersedia menggunakan kemampuan khusus untuk menyembuhkan Wen Nancy. Itu adalah perubahan yang baik. Memikirkan bahwa di rumah sudah tidak ada makanan. Keduanya memutuskan besok pergi berburu bersama. Kelima suami tersebut masih harus bergantung pada Sutang untuk hidup. Tidak boleh sampai terjadi sesuatu pada dia. Harus tahu bahwa jika istri utama mati di suku pengasingan, mereka juga harus ikut mati bersama. Saat Sutang membuka mata lagi, sudah pagi hari keesokan harinya. Dia bangun dan membersihkan diri. Melihat wajahnya dengan jelas melalui baskom air. Karena diracun oleh seseorang. Satu sisi wajahnya sudah berubah hitam dan rusak. Namun dia tahu selama racunnya bisa disembuhkan, penampilannya akan kembali normal. Baru keluar dari kamar. Dia melihat Wen Nancy sedang menebang kayu di halaman. Sinar matahari pagi menyinari tubuhnya. Membuatnya terlihat seperti memiliki aura yang luar biasa. Wen Nancy sepertinya mendengar suara. Dia menoleh ke arah Sutang. Istri utama sudah bangun. Tidur nyenyak tadi malam. Sebenarnya Sutang agak tidak terbiasa bergaul dengan para suami. Dia hanya mengangguk dan mengiyakan. Wen Nancy yang khawatir istri utama lapar. Menaruh kayu di tangan. Mengambil 2 buah merah dan 2 telur burung dari dapur. Memberikannya kepada Sutang. Sekarang di rumah hanya ada makanan sebanyak itu. Maafkan aku, istri yang teraniaya. Pagi ini, Xiao Jihan dan Hualing Ye pergi berburu. Seharusnya mereka akan mendapatkan makanan. Setelah berkata begitu, matanya sedikit menahan diri. Kemarin sebenarnya dia yang seharusnya berburu mendapatkan makanan. Tapi karena dia terluka, jadi Mei yang memburu binatang liar. Makanan hari ini tidak ada yang didapat. Hanya bisa mengandalkan Xiao Jihan dan Hualing Ye. Sutang sangat memahami kondisi hidup suku Beiluo. Di hutan sekitar, penuh dengan berbagai macam bahaya. Mendapatkan makanan tidaklah mudah. Tidak apa-apa, hari ini aku yang akan menyalakan api dan memasak. Kemudian Sutang masuk ke dapur. Memasak sup telur burung tomat. Setelah selesai, dia menyajikan 2 mangkuk di atas meja. Setelah mengetahui tomat ditemukan dari hutan makam kuno, wajah Sutang berubah. Dengan tomat ini, dia bisa membuat banyak jenis makanan. Bahkan bisa membuat saus tomat untuk dijual di kota. Bagaimanapun juga tidak bisa hanya bergantung pada berburu untuk hidup. Berburu penuh dengan bahaya. Dan dia juga harus menyiapkan cukup bahan obat agar bisa mengobati racun pada tubuh ini. Nancy, setelah makan, temani aku pergi ke hutan makam kuno. Aku ingin mengumpulkan beberapa makanan dan obat-obatan. Mata Wen Nancy yang lembut dan indah berkilau seperti api. Ini kali pertama istri mengatakan ingin pergi ke hutan. Dia pasti harus dijaga dengan baik. Su Zhang memandang Wen Nancy. Tidak bermaksud minum sup itu.
Tiba-tiba teringat perkara pemberian obat kemarin oleh pemilik asli. Sudut bibirnya bergerak kaku, kau tenang saja. Sekarang aku tidak memiliki niat apapun terhadap kalian. Tidak ada obat di dalam makanan. Mendengar kalimat itu, Wen Nancy cepat-cepat menjawab dengan yakin. Lalu mengambil sendok dan menyembunyikannya. Sebenarnya, Wen Nancy ingin menyisihkan makanan dulu untuk Sutang agar kenyang. Barulah jika ada makanan tersisa, dia akan makan sedikit. Wen Nancy langsung memperlihatkan ekspresi terkejut. Ini sangat enak untuk diminum. Melihat ekspresi pria itu, Sutang baru merasa tenang dan berkata, kalau begitu habiskan saja supnya. Nanti saat kita dapat lebih banyak makanan di hutan Sanlin, aku akan membuatkannya lagi untukmu. Saat ini, ada 5 Soufu di sekitarnya. Hanya 3 yang sering muncul di hadapannya. Dan dia pun tidak memiliki hubungan yang nyata dengan Soufu itu. Dalam situasi yang masih perlu perlindungan, hanya Wen Nancy yang paling cocok. Lingkungan dan iklim Soufu sangatlah baik. Hutan purba yang luas dan banyak. Sangat baik untuk pemulihan kemampuan Sutang. Merapikan meja, kursi, dan peralatan makan. Wen Nancy berubah menjadi wujud ular aslinya dan tidak puas. Di hadapan Sutang, mempersilahkan sang istri naik. Sutang langsung duduk di atasnya. Saat melewati suku, orang-orang orc yang berjaga menunjukkan ekspresi terkejut. Serius, Sutang benar-benar keluar rumah? Bukankah dia paling membenci binatang ular itu? Dia tidak pernah membiarkan suaminya itu berubah menjadi wujud aslinya. Kabarnya kemarin orang tua ular itu hampir meninggal. Dialah yang menggunakan kemampuan untuk menyelamatkan orang tua binatang itu. Sutang tidak memperhatikan suara-suara itu. Setelah keluar dari suku, wujud ular Wen Nancy langsung melompat ke atas. Seolah-olah terbang di udara. Sutang hanya bisa memeluk Wen Nancy erat-erat. Di saat itu, tubuh ular Wen Nancy menjadi kaku. Hampir terjatuh dari udara. Sampai di tempat pengambilan buah merah. Dia dengan cepat meletakkan Sutang. Lalu berubah menjadi wujud manusia. Masih dengan penampilan yang lembut dan anggun seperti biasa. Hanya saja telinganya agak memerah saat itu. Melihat banyak tomat seperti itu, mata Sutang langsung bersinar. Sayang tidak ada alat yang bagus untuk mengumpulkan. Setelah berkeliling di sekitar, Sutang lalu duduk dan mulai merajut tikar dengan rotan. Wen Nancy duduk tidak jauh dari sana. Melihat gerakan lincah Sutang, matanya yang seperti lukisan menjadi berapi-api dan penuh semangat. Kalau kamu merasa bosan, bisa berkeliling di sekitar sini. Tapi kalau aku menghadapi bahaya, mungkin aku harus memanggilmu untuk melindungiku. Wen Nancy mengangguk. Di rumah juga tidak ada banyak makanan. Jadi bisa sekalian mencari-cari di sekitar. Mengumpulkan beberapa binatang liar untuk makanan. Setelah membuat keranjang punggung, Sutang mulai memetik tomat. Saat sedang sibuk, tiba-tiba muncul aura bahaya yang menyerang. Tepat ketika Sutang menoleh ke belakang, seekor binatang liar besar langsung menyerangnya. Sutang tidak sempat berpikir untuk berteriak minta tolong. Segera melompat dengan cepat, memanjat pohon di sebelahnya. Wen Nancy yang mendengar suara datang dengan ekspresi tajam di matanya. Dia ingat Sutang tidak pernah bisa memanjat pohon sebelumnya. Wen Nancy dengan mata indah dan wajahnya yang tampan berubah ekspresi. Lalu, dengan cepat maju melawan binatang liar raksasa itu. Jangan salah melihat Wen Nan. Meskipun sehari-hari dia terlihat lembut dan anggun, saat pertarungan sebenarnya dimulai, dia membawa aura dingin seperti es dan salju yang membekukan. Aura penekanannya sangat kuat. Pisau tambahan di tangannya berputar dengan sangat cepat, seperti berubah menjadi bilah angin, mengarah ke arah binatang buas itu untuk membunuh. Kekuatan binatang buas itu tampaknya juga tidak lemah. Binatang itu bereaksi sangat cepat, menghindari jurus mematikan ini. Namun pisau tambahan yang berputar, kembali jatuh ke tangan Wen Nancy yang berputar dengan cepat. Terlihat Wen Nancy melompat turun dari udara. Pisau langsung menusuk leher binatang buas itu. Saat dia mencabut pisau tersebut, darah muncrat. Tapi dia menghindar dengan anggun dan mudah. Tak setetes darah pun tersentuh. Detik berikutnya binatang itu jatuh dengan suara gemuruh, menggetarkan tanah di sekitarnya. Bear lalu gemetar sejenak. Sutang menatap adegan itu dengan mata melebar. Terlihat jelas Wen Nancy sama sekali tidak menggunakan kekuatan. Mudah saja menyelesaikan binatang buas itu. Terlihat kelembutan dan keanggunannya hanyalah tampilan luar saja. Sebenarnya dia sangat kuat.
Padahal sebelumnya tidak memiliki kekuatan atau kemampuan khusus. Bagaimana dia berani mengganggu para wanita binatang itu, dan menyiksa mereka dengan kejam satu persatu? Bukankah dia takut mereka tidak tahan dan membunuhnya? Memikirkan ingatan itu, kelima suami asal yang sudah tidak terhubung lagi. Tatapan orang-orang padanya seolah ingin membunuhnya. Su Tang hampir ingin menangis tanpa air mata. Tuan rumah Wen Nancy melihat Su Tang yang terus tidak bereaksi. Maka dia meloncat dan naik ke pohon. Mendengar suara itu, Su Tang langsung tersadar. Lalu dia melihat Wen Nancy di depannya. Alis dan mata yang tampan seperti lukisan. Su Tang secara naluriah ingin menghindarinya. Tak sadar mundur. Namun karena beda ketinggian di pohon, saat Su Tang mundur, dia langsung jatuh dari pohon. Wen Nancy melompat turun, dan menangkap Su Tang di udara. Istriku, kau baik-baik saja. Saat ini Su Tang dipeluk oleh Wen Nancy. Menghirup aroma harum dan elegan dari tubuhnya. Membuat matanya menjadi buyar. Tapi saat teringat Wen Nancy baru saja membunuh binatang buas. Lalu mengingat sikap kejam tubuh aslinya padanya. Tubuh Su Tang tak bisa menahan diri dan menjadi kaku. Aku baik-baik saja. Kau lepaskan aku saja sudah cukup. Su Tang mengucapkan kalimat itu. Namun tak berani menyentuh Wen Nancy. Semua orang benci sentuhannya. Lebih baik dia tidak menyentuh dan mengundang masalah. Di zaman kiamat, saling membunuh sangat sering terjadi. Su Tang secara naluriah melindungi diri sendiri. Wen Nancy menunduk memandang Su Tang yang ada dalam pelukannya. Ini adalah pertama kalinya dia memeluknya. Orang yang berada di pelukannya tidak menunjukkan kejutan apapun. Wajahnya pucat, ekspresinya waspada, tubuhnya pun kaku. Berbeda dengan tatapan paranoid dan gila seperti biasanya. Sekarang tatapannya jernih dan bersih. Sungguh berbeda dengan sebelumnya. Wen Nancy berubah ekspresinya menjadi agak gelap. Berbisik serak di telinganya. Apakah nyonya takut padaku? Su Tang menggigit bibirnya, namun terlihat tidak yakin. Bagaimana mungkin? Namun setelah mengucapkannya, dia terdiam. Dia mengangkat kepala untuk melihat Wen Nancy. Namun tiba-tiba bertatapan dengan sorot mata gelap kekasihnya. Seperti pusaran kegelapan yang ingin menelannya. Su Tang tiba-tiba merasa, mungkin dia sama sekali tidak mengenal Wen Nancy sang ular. Mungkinkah itu adalah penyamarannya untuk melindungi diri? Namun kalau dipikir-pikir lagi, Wen Nancy terus memeluknya tanpa melepaskan. Su Tang bahkan tidak bisa berontak sedikit pun. Dia sekarang juga masih sangat lemah. Tidak bisa melawan kekuatan Wen Nancy. Nyonya dulu suka memelukku seperti ini. Mata Su Tang bergetar. Aslinya memang suka. Tapi dia bukan suara aslinya. Dia tersenyum tipis. Baiklah, kamu tidak ingin berubah dan memperbaiki diri? Su Tang secara naluriah merasakan ada keraguan dari Wen Nancy. Dia ingin mengatakan sesuatu. Namun pada saat itu, tiba-tiba dalam pikirannya, terdengar suara lembut dan imut. Tuanku, akhirnya aku bangun. Sangat senang. Tuanku masih menyimpan. Mendengar suara sistem ruang di dalam pikirannya. Menggunakan pikiran untuk berkomunikasi, kau baik-baik saja dan menjadi lebih baik. Lalu barang-barang yang aku simpan di ruang. Apakah juga? Sejak dia sadar dari lahir, sistem ruang sudah mengikutinya. Di akhir zaman dia bisa bertahan dengan mudah. Itu karena bantuan sistem ruang. Sistem ruang menjelaskan pelan, tuanku. Pada akhir zaman kau juga bisa naik level. Setelah melewati ujian, menyeberang ke dunia ini. Aku juga terluka bersamamu. Sekarang sistem ruang menurun secara menyeluruh. Hanya mencakup area setengahmu. Barang-barang itu hanya bisa dibuka sedikit demi sedikit setelah naik level. Su Tang telah menimbun banyak barang di akhir zaman. Semua disimpan di villa ruang. Barang-barang itu untuk sementara tidak bisa digunakan. Su Tang cemas tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Apa peluang untuk naik level? Sistem ruang mulai berbicara. Yaitu saat tuan rumah berinteraksi erat dengan Shou Fu. Maka akan melepaskan berbagai tingkat izin. Kali ini tuan rumah hanya memeluk erat Shou Fu. Baru aku bisa sadar kembali. Su Tang agak terkesan. Tidak pernah terpikirkan. Peluang munculnya ruang seperti ini. Dan untuk membuka izin tertentu di ruang. Juga harus berinteraksi erat dengan Shou Fu. Sistem ruang berpikir apa isi pikiran tuan rumah. Jika kau punya hubungan nyata dengan Shou Fu. Maksudnya hubungan seperti itu. Naik level ruang akan lebih cepat. Maka akan bisa membuka pasokan dengan cepat. Su Tang mengerutkan bibirnya. Kalau kau ingin aku hidup,
Jangan bilang hal seperti itu lagi. Sepertinya dia harus mencari makanan sendiri dulu. Wen Nancy menunduk melihat ekspresi Su Tang. Melihat ekspresi wajahnya yang begitu menarik. Sedikit kilatan kesal di matanya justru lebih menarik. Su Tang berkomunikasi dengan sistem ruang sebentar. Saat sadar kembali, Wen Nancy sudah menurunkannya. Su Tang buru-buru dari kejauhan melewati Wen Nancy. Dia mendekati binatang buas itu. Apakah daging binatang ini bisa dimakan? Binatang buas ini tidak boleh dimakan. Dia adalah binatang mutan. Binatang mutan mengandung racun, tidak boleh dimakan. Melihat kata-kata ini, Su Tang lalu tidak lagi peduli pada binatang buas yang sudah mati itu. Melainkan terus dengan serius memetik tomat. Tak lama kemudian, tas punggung penuh dengan tomat. Dia juga ingin mencari makanan lain. Atau mencari beberapa bahan obat. Pada saat itu, sistem ruang dengan wajah penuh kegembiraan. Host, saya sekarang bisa mendeteksi benda dalam radius 100 meter. Di depan, 100 meter di bawah rumput ada ubi jalar. Mendengar ada ubi jalar yang bisa dimakan. Su Tang dengan ekspresi bergerak, ini barang bagus. Jika menanam di ruang ini, ZZZ, hasilnya bisa menghidupi beberapa orang tanpa masalah. Kemudian Su Tang datang ke tempat yang disebut sistem ruang. Membuka rerumputan dan melihat daun ubi jalar. Wen Nancy tidak berani pergi jauh lagi. Dengan begitu dia terus mengikuti Su Tang. Melihat tanaman di depannya, dia tanpa sadar mengerutkan alis. Percayalah, ini bukan rumput biasa. Mereka bisa dibuat banyak jenis makanan. Saat berkata begitu Su Tang mengunyah sedikit. Kemudian menoleh dengan mata jernih dan imut yang berkedip-kedip. Melihat ke arah Wen Nancy. Bisakah kamu membantu saya menggali tanah di bawah ini? Wen Nancy menunjukkan sedikit perubahan ekspresi. Dulu dia selalu langsung memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu. Tidak pernah berbicara dengan baik kepada mereka. Apalagi dengan nada suara yang lembut seperti ini. Wen Nancy dengan suara pelan mengangguk setuju. Kemudian dia mengalirkan energi khusus ke dalam alat bantu potong di tangannya. Dengan satu tarikan kuat, tanah langsung muncul sebuah lubang besar. Su Tang terkejut. Segera berkata, jangan menggali terlalu kuat seperti itu. Di bawahnya ada makanan. Wen Nancy melambatkan gerakannya. Melihat ekspresi serius Su Tang, dia kembali menggali dengan hati-hati. Su Tang melihat ubi merah ini. Alis dan matanya melengkung dan bersinar. Matanya terlihat penuh senyum. Melihat Wen Nancy menggali dan mengeluarkannya. Membersihkan tanah dan meletakkannya di dalam keranjang. Dia dengan lembut mengucapkan terima kasih. Wen Nancy memandangnya dengan penuh perhatian. Memupuk rasa hormat dan rasa bakti. Ini memang hal yang harus aku lakukan. Melihat semakin banyak ubi merah yang berhasil digali, Su Tang langsung melepaskan ruang penyimpanan. Semua dimasukkan ke dalamnya. Wen Nancy melihat ubi merah yang lenyap begitu saja. Memperlihatkan ekspresi sangat tak percaya. Jika ingin hidup dengan baik di suku Liu Fang, kemampuan ruang benar-benar kekuatan kelas berat. Oleh karena itu, Su Tang tidak menyembunyikannya. Melainkan ingin membuat orang-orang Shoufu merasa segan. Jangan terus-menerus memikirkan cara membunuhnya untuk membalas dendam. Namun yang tidak diketahui Su Tang adalah, saat itu di dalam hati Wen Nancy, sudah lama bergelora ombak besar. Istri utama tidak hanya memiliki kemampuan penyembuhan, tapi juga memiliki kemampuan ruang. Sebelumnya belum pernah mendengar tentang keberadaan kemampuan sayap ganda. Sepertinya istri utama memang berbeda dari dulu. Su Tang sama sekali tidak berniat mengendalikan Wen Nancy. Dia sedang sibuk dengan petunjuk sistem dan merasa sangat senang. Di sebelah kiri tuan rumah 100 meter ada jahe dan daun bawang. Dengan daun bawang dan jahe bisa membuat banyak makanan. Selain itu juga bisa menghilangkan bau amis. Dengan makanan-makanan ini, setidaknya Su Tang tidak akan kelaparan beberapa hari ke depan. Melihat cuaca sudah tidak pagi lagi, mereka pun bersiap untuk pulang terlebih dahulu. Saat pulang, Wen Nancy sekali lagi berubah wujud menjadi tubuh ular. Namun kali ini Su Tang duduk dengan tertib di atasnya. Tidak berani bergerak sembarangan. Apalagi tidak berani memeluk sembarangan. Tapi Wen Nancy malah sengaja melaju dengan cepat. Membuat Su Tang hampir jatuh. Istri utama bisa memelukku erat-erat. Sambil berkata dia mengaitkan ekornya dengan lembut pada Su Tang. Dia baru saja ingin menolak. Aku mendengar sistem berteriak kencang. Induk, cepat peluk dia. Peluk erat-erat. Meski hanya pelukan. Waktu lama. Ruang pun akan memberi sedikit izin kecil.
Su Tang terpaksa pasrah memeluk Wen Nanxi. Tepat saat memeluk itu, sepertinya kecepatannya melambat, terbang melewati pegunungan dan sungai, air di bawahnya jernih. Bahkan bisa melihat ikan gemuk di dalamnya. Wen Nanxi, mari kita menangkap ikan di tepi sungai. Pria bergaya sastra itu langsung berubah bentuk seperti manusia. Dengan lembut memeluk Su Tang, lalu meletakkannya perlahan di tanah. Nyonyaku ingin menangkap bola ikan? Bukan, aku yang ingin makan daging ikan. Melihat nyonya yang bersemangat di depannya, Wen Nanxi tak bisa menahan tawa. Baiklah. Langsung pergi menangkap ikan. Wen Nanxi langsung menggunakan kekuatan lebah. Menggulung di permukaan air. Lebih dari 10 ikan jatuh di tepi sungai. Lalu memetik beberapa rumput. Membiarkan setiap ikan disusun satu persatu. Tepat saat akan bersiap kembali, Su Tang menemukan siput sungai dan udang sungai. Memang benua ini jauh lebih baik daripada akhir zaman. Material sangat melimpah. Segala tempat penuh bahan makanan. Setelah Su Tang mengumpulkan semua makanan ke dalam ruangannya, dia kembali dibawakan makanan oleh Wen Nanxi. Melihat Xiao Jihan dan Hua Lingye belum kembali, Wen Nanxi segera menjelaskan. Mereka mungkin pergi berburu lebih dalam di hutan. Seharusnya mereka akan kembali saat gelap. Su Tang berkata dengan santai. Mereka ingin kembali kapan saja. Mereka akan kembali kapan saja. Tetapi dalam hati dia berpikir tidak apa-apa jika mereka tidak kembali. Jika kedua orang ini bersama dua pria tua itu, hilang juga tidak apa-apa. Hasil hari ini sudah cukup untuk dia dan Wen Nanxi. Wen Nanxi memperhatikan ekspresi Su Tang dengan seksama, dan menyadari dia tidak terlalu peduli. Seandainya dulu, dia pasti akan memarahi beberapa kata. Setelah mengumpulkan bahan makanan sepanjang hari, perut Su Tang sudah keroncongan karena lapar. Melihat ikan-ikan besar yang beratnya 5 hingga 6 kilogram, dia memutuskan untuk membuat mie ikan. Dia mengambil beberapa ikan yang cocok dan mulai mengolahnya. Tak disangka Wen Nanxi malah maju dengan sukarela. Istriku, ada yang bisa aku bantu? Kalau begitu, tolong cuci jamur, telinga kayu, dan daun ubi jalar sampai bersih. Setelah mendengar instruksi, Wen Nanxi membawa bak kayu dan langsung berlari ke halaman. Kemahiran Su Tang dalam memotong sangat bagus. Dan dengan cepat semua bahan sudah selesai diolah. Bahkan sistem pun tak bisa menahan kekagumannya. Makanan yang dibuat oleh tuan rumah sangat harum. Ya, sayang sekali Tongsi tidak bisa memakannya. Mendengar keluhan itu, Su Tang jadi sangat senang. Kamu hanya sebuah sistem, tapi masih bisa mencium aroma harum, ya. Setelah lama mengikuti tuan rumah di sisi, baru memiliki perasaan. Aku paling menyukai tuan rumah. Su Tang tidak berfungsi lagi. Kamu sebuah sistem tapi masih bisa mencium aroma harum, ya. Setelah mengikuti tuan rumah di sisi, barulah punya perasaan. Tuan rumah sangat baik. Aku paling menyukai tuan rumah. Mendengar kata-kata ini, hati Su Tang menjadi lunak. Aku juga ingin kamu mencicipi makanan yang aku buat. Pada saat itu, terdengar suara dari luar pintu. Terlihat Hua Lingye membawa masuk seekor babi liar. Tapi ketika dia melihat barang-barang di halaman, dan Wen Nanxi, tatapan matanya yang indah tiba-tiba menjadi suram. Luka kamu sangat parah. Dia bahkan tidak membiarkanmu beristirahat. Bahkan menyuruhmu pergi mencari makanan. Wen Nanxi masih membersihkan ubi jalar di tangannya. Bukan, ini semua makanan yang istri tuan rumah kumpulkan. Melihat Wen Nanxi membela Su Tang, mata rubah Hua Lingye berubah menjadi dingin. Dia hanya membantu menyembuhkan lukamu sekali, kemudian membelanya. Jangan lupa apa yang pernah dia lakukan padamu sebelumnya. Siapa yang tahu trik apa lagi yang akan dia pakai kali ini? Melihat ekspresi Hua Lingye yang kesal, Wen Nanxi merasa lucu. Istrimu saat ini sedang membuat sesuatu. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa pergi lihat sendiri. Mendengar perkataan itu, Hua Lingye melihat ke arah dapur. Lalu melihat Su Tang yang sibuk di dalam rumah. Ia sempat meragukan dirinya sedang berhalusinasi. Apakah itu benar istrinya yang selama ini hanya minta dilayani? Yang biasa makan disuapi, pakaian diambilkan? Dia malah memotong ikan dengan kecepatan pisau yang luar biasa. Padahal dia sangat membenci bau amis ikan, bukan? Belum sempat dia bangkit dari keterkejutan. Wen Nanxi diam-diam menambahkan satu kalimat lagi. Pagi tadi saat kalian tidak ada, sarapan juga dibuatnya. Menggunakan buah merah yang asam dan kecut itu. Sangat lezat. Hua Lingye jelas merasa sial.
diam-diam mengambil pisau tulang, dan mulai mengolah babi hutan di sampingnya. Su Tang yang sedang sibuk mendengar suara dan gerak-gerik, menengok ke halaman, lalu melihat Hua Lingye yang sedang bekerja dalam diam. Tiba-tiba teringat, pada suatu ketika, dia pernah marah besar karena Hua Lingye. Saat dia terluka parah dan memperlihatkan wujud aslinya. Kita harus menguliti kulit rubahnya sebagai bahan binatang. ZZZ tidak bisa tidak berkata. Bulu rubah merah menyala ini benar-benar indah. Mengingat kenangan ini, Su Tang sampai sedikit pusing. Tetapi saat melihat babi hutan itu, mata Su Tang langsung bersinar terang. Kulit babi bisa digunakan untuk membuat agar-agar kulit babi. Lemak babi bisa digunakan untuk merebus minyak dan menggoreng makanan. Mulai sekarang tidak perlu khawatir soal camilan lagi. Sedang memotong daging babi, Hua Lingye merasakan hawa dingin dari belakang. Mengingat pengalaman dulu sering dipukuli, dadanya langsung sesak sampai tidak bisa bernapas. Xiao Jihan yang baru kembali dari mengambil air melihat wajahnya tidak enak. Ada apa? Apa dia melakukan sesuatu padamu lagi? Saat itu Hua Lingye seperti istri muda yang menahan marah. Tidak melakukan apa-apa. Dia sejak kecil tidak pernah masuk dapur. Sama sekali tidak bisa memasak. Katamu, apakah kali ini dia berpikir untuk meracuni kita? Mendengar itu, mata dan alis Xiao Jihan yang dingin terlihat kilatan gelap. Kemarin dia tidak menyangka dia, tapi dia melawan dengan sekuat tenaga. Lalu dia terbentur kepala. Setelah itu reaksinya memang agak aneh. Ini semua salahku. Kalau aku tidak melawan, mungkin dia tidak akan memiliki pikiran yang lebih terobsesi. Kemudian setelah analisis mendalam oleh dua orang itu, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak makan malam. Kalau sampai diracun oleh istri, itu terlalu menyakitkan. Su Tang awalnya menyiapkan makan malam untuk 4 orang. Namun hanya Wen Nancy yang datang untuk makan. Meskipun dia sangat ingin mengabaikan mereka. Tapi apa yang dilakukan oleh yang asli terlalu ekstrim. Kalau dia tidak memperbaiki kesan mereka, nyawanya bisa berakhir dengan sempurna. Tapi sistem bisa melihat semuanya. Apakah tuan rumah takut kamu memberi obat? Sudut mulut Su Tang bergerak sedikit. Merasa sangat tidak bisa berkata-kata. Tidak heran tetap keras kepala tidak mau makan. Untuk memastikan tidak ada obat yang diberikan, dia makan makanan dan minum sup di depan Wen Nancy. Aku tidak memberikan obat. Apalagi meracun. Aku bahkan mengharap kalian melindungiku. Mencarikan makanan untukku. Tidak mungkin aku akan membunuh kalian. Wen Nancy menatap dengan lembut dan hangat. Tapi aku tahu mereka akan makan. Setelah berkata demikian, dia membawa makanan ke kamar kedua orang itu. Kedua orang ini memang berniat mati daripada makan. Tapi entah kenapa mencium aroma kuat yang menggoda. Tubuh yang terluka ditambah setelah seharian bertarung. Sungguh agak tidak tertahankan. Wen Nancy dengan suara lembut membujuk tuan istri, katanya memang benar. Dia masih perlu bergantung pada kita untuk perlindungan. Dia tidak akan membahayakanmu. Melihat sup ikan dan tumis sayur telur di atas meja, Hua Lingye sempat ragu sejenak. Tetap saja ia mulai makan. Setelah mereka mencicipi, barulah tahu betapa lezat rasanya. Bahkan dianggap lebih hebat dari semua makanan lezat di kota Souhuang. Kalau tidak mencobanya sendiri, mereka tidak akan percaya. Namun di hati mereka penuh dengan keraguan yang kuat. Ada perasaan yang sangat tidak masuk akal. Sejak kapan Su Tang bisa mengenali makanan? Bahkan bisa memasak. Melihat dua orang itu selesai makan dan kembali, Wen Nancy melihat Su Tang masih duduk di meja dapur. Hatiku bergetar. Apakah tuan sedang menunggunya? Iya, kita makan bersama. Aku tentu harus menunggu kamu makan bersama. Menurut pandangan Su Tang, sekarang mereka adalah satu kelompok kecil. Makan sampai kenyang. Baru bisa hidup dengan baik di suku ini. Sedangkan wajah tampan para pria Soufu, meski sangat menggoda, tapi beracun. Dia tidak akan bodoh untuk. Ketika Wen Nancy menatap mata Su Tang, wajahnya yang halus dan anggun, juga menunjukkan sedikit ekspresi lembut. Di sisi lain, Xiao Jihan dan Hua Lingye setelah makan kenyang, melihat mangkuk dan piring yang kosong. Keduanya terdiam untuk waktu yang lama. Hua Lingye dengan suara pelan berkata, jika bukan karena melihat dengan mata kepala sendiri, aku tidak akan percaya bahwa dia yang memasak makanan ini. Sebelumnya di keluargaku, aku belum pernah makan makanan sehebat ini. Xiao Jihan mengangguk. Menurut aturan, seharusnya kami yang merawat dia, bukan dia yang memasakkan makanan untuk kami. Menyebut hal ini membuat Hua Lingye merasa tidak enak.
Apakah kami tidak mau melakukannya? Justru dia yang selalu mengeluh makanannya tidak enak. Hari ini, apakah matahari terbit dari barat? Saat itu Hua Lingye merasa semuanya terasa tidak nyata. Terhenti sejenak. Hua Lingye berkata asal saja. Wen Nancy bilang dia hari ini berbeda dari biasanya. Apakah mungkin itu benar? Dalam mata dingin Xiao Jihan, muncul sedikit gelombang perasaan. Saat ini teringat kembali. Sepertinya dia menabrak tembok. Ketika bangun, matanya berubah menjadi berbeda. Apakah mungkin dia sadar akan suatu dugaan dalam hati? Wajah Xiao Jihan berubah. Tapi dia tidak berani memastikan, mari kita lihat lagi. Ketika mereka keluar dari pintu rumah, mereka melihat Sutang yang sedang sibuk di kebun. Segera menggunakan kemampuan khusus di bawah pohon kelapa bunga untuk memeriksa. Tapi bagaimanapun tetap saja Sutang. Wen Nancy yang baru saja membereskan piring dan peralatan makan juga keluar. Melihat barang-barang yang sedang dicuci Sutang, juga terlihat sangat terkejut. Perlu diketahui, biasanya hewan buruan yang dibawa pulang. Barang-barang tersebut biasanya dibuang saja. Tidak ada orc yang mau memakan barang itu. Sutang tahu orc sama sekali tidak pandai memasak makanan enak. Jadi dia dengan sabar mulai menjelaskan. Sebenarnya ini juga barang yang bagus. Asal dicuci bersih dengan abu dari kayu dan tanaman. Setelah membuat makanan, bisa langsung dimakan. Mulai sekarang bagian dalam hewan buruan bisa dimanfaatkan. Aku jamin kalian tidak akan kelaparan lagi. Melihat wajah kecil Sutang yang serius. Wajah Wen Nancy berubah menjadi lembut. Aku yakin pada istri. Sekarang aku harus melakukan apa? Kalau begitu potong semua ubi ini menjadi potongan kecil. Sehingga dia bisa menggunakan sebagian untuk membuat gula ubi. Sisanya dibuat pati ubi. Meskipun belum sepenuhnya mengerti maksud Sutang. Tapi Wen Nancy tetap menurut sambil memegang adonan ubi. Saat ini, dua orang yang sedang membangun rumah masih merasa agak tidak terbiasa. Sepertinya ingin melakukan sesuatu. Tiba-tiba teringat, istri dulu suka mandi setelah makan. Mari kita rebus air dulu. Jadi, dua orang itu mulai merebus air di dalam rumah. Wen Nancy sedang mengupas ubi di halaman. Setelah mengupas, dia bersiap masuk rumah untuk mengambil pisau dan memotongnya menjadi potongan kecil. Kebetulan bertemu dengan dua orang yang sedang merebus air. Menurut jadwal giliran 3 orang. Hari ini seharusnya dia yang merawat istri. Hua Lingye merasa agak canggung dengan pisau itu. Kita sudah makan makanan yang dia buat. Harus melakukan sesuatu. Tidak mungkin membiarkan istri sibuk sementara kita hanya diam. Wen Nancy mengangguk. Hari ini membawa banyak ubi pulang. Istri harus memotong semua itu menjadi potongan kecil. Kalau begitu kalian berdua bantu saja. Jadi, ketiganya mulai sibuk bersama-sama. Sutang yang baru masuk rumah terlihat sedikit berbeda. Tidak disangka, meski kedua orang itu membencinya, dia tetap harus bekerja saat waktunya. Saat itu Wen Nancy sedang merebus ubi. Dua orang lainnya menghancurkan potongan ubi menjadi bubur ubi dan menyalakan api. Seperti suatu jalur produksi. Ubi yang baru keluar dari panci agak panas. Tunggu sebentar hingga agak dingin. Baru bisa diperas menggunakan kain kasa ini. Xiao Jinghan mendengar kata-kata itu. Jarumnya bergerak. Sebuah hawa dingin menyelimuti ember kayu dan kain kasa itu. Suhu langsung menurun. Sutang yang melihat kejadian itu langsung terdiam seperti patung. Ini benar-benar lemari es alami. Pasti harus membuatkan ruang penyimpanan es kepada Xiao Jihan. Tapi dia merasa Xiao Jihan mungkin akan menolak. Tahan diri, dia tidak berkata apa-apa. Melihat Sutang seperti ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Dahi Xiao Jihan sedikit berkerut. Tapi aku perlu melakukan apa? Sutang terkejut. Tidak menyangka Xiao Jihan akan secara aktif bertanya hal itu kepadanya. Bisakah kamu membantu aku menggali ruang penyimpanan es di sudut halaman? Ya. Dengan begitu makanan yang disimpan tidak akan mudah rusak. Kalau tidak dimakan akan mubazir. Ini adalah kebiasaan yang dibentuk selama kiamat. Dia tidak suka membuang-buang bahan makanan. Mendengar perkataan itu, tidak hanya ekspresi Xiao Jihan berubah. Bahkan Hua Lingye juga terkejut. Bukankah dia paling suka membuang makanan? Xiao Jihan menundukkan wajahnya. Dengan suara pelan mengiyakan. Lalu berbalik dan pergi ke halaman untuk membuat ruang penyimpanan es. Di sisi lain, Hua Lingye juga tidak mau kalah. Langsung menggunakan kemampuan api untuk memperbesar api. Adegan di hadapan membuat Sutang terpesona. Kemampuan ini bagus. Paling berguna saat musim dingin.
Membakar kayu tidak perlu lagi menyalakan api dengan mudah. Hualing juga tidak tahu apa yang dipikirkan Sutang. Tapi melihat matanya yang terus menatap kemampuan api itu, apa yang akan dilakukan istri tuan selanjutnya? Sutang lalu membawanya memulai proses pencucian dan penyaringan. Memeras pati dan lain-lain. Setelah semua ini selesai, barulah mulai mandi dengan air yang sudah direbus. Setelah Sutang mandi dan mengenakan pakaian, dia hendak keluar. Tapi mendengar suara pertengkaran di luar pintu. Ketika sampai di pintu, wajah Sutang berubah sedikit. Orang-orangan di suku ternyata sedang bertempur dengan binatang mutan. Binatang mutan ini jauh lebih aneh dibanding yang dilihat siang tadi. Hati-hati, Xiao Ji bergerak cepat. Bingsi juga bisa berubah menjadi sebilah pisau es. Langsung menusuk binatang mutan yang mencoba menyerang Sutang itu. Agar Sutang tidak takut, dia dengan perhatian membekukan darah hitam binatang mutan itu. Kemudian Hualingye mengeluarkan kemampuan api. Langsung membakar binatang mutan tersebut, ditambah lagi dengan serangan kilat dari Wen Nanxi untuk menghabisi. Pertarungan ini pun segera berakhir. Wen Nanxi langsung datang ke sisi Sutang. Istri tuan, apa kau baik-baik saja? Ketiganya melihat Sutang yang tampak tenang. Tidak bisa menahan rasa terkejut. Sutang menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Dia hanya tiba-tiba teringat. Sebelum dia mengembalikan kekuatannya, mereka benar-benar sangat membutuhkannya untuk melindungi. Tapi dia sudah berjanji selama 3 bulan. Jadi dia harus segera meningkatkan kekuatannya. Tidak apa-apa, yang penting baik-baik saja. Istri keluar dengan rambut basah, mudah masuk angin. Mari kembali ke dalam rumah dulu. Belum sempat Sutang sadar, Wen Nanxi langsung meraih dan mengangkatnya. Refleks saja. Sutang secara tidak sadar memeluk lehernya kembali. Saat ini Wen Nanxi memeluk Sutang. Bisa mencium aroma harum lembut dari tubuhnya. Adegan ini membuat Xiao Jihan dan Hualingye benar-benar terkejut. Wen Nanxi ternyata untuk pertama kalinya memeluk Sutang. Harus diketahui, Wen Nanxi terlihat lembut. Tapi bukan orang yang mudah diajak bicara. Sistem saat ini malah menjadi bersemangat. Host, biarkan dia memelukmu lebih banyak. Sebaiknya cium, peluk, dan angkat tinggi-tinggi. Dengan begitu, kamu bisa membuka lebih banyak akses. Mendengar suara sistem, wajah Sutang memerah. Kalau aku melakukan itu, dia mungkin akan melemparkanku keluar. Host, Wen Nanxi yang menggendongmu duluan artinya dia tidak membencimu. Jadi, host, untuk persediaan, beranilah sedikit. Beranilah maju. Sutang memang agak tergoda. Tapi dia tidak akan mendekat dengan inisiatif sendiri. Namun Wen Nanxi yang memeluknya duluan. Jadi dia membiarkan pelukan itu agak lama tanpa melepaskan. Seharusnya bisa, kan? Wen Nanxi tentu tidak tahu tipu daya kecil Sutang. Masuk ke dalam rumah lalu meletakkannya di tempat tidur. Melihat Sutang tidak melepaskan genggamannya, menundukkan kepala dengan lembut bertanya, apakah ada yang tidak nyaman? Sutang mengerutkan bibirnya. Berani-beraninya sampai aku agak takut. Setelah mengatakan kalimat itu, dia benar-benar ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Wen Nanxi mendengar kalimat itu. Hatiku jadi luluh. Memeluknya lebih erat, jangan takut. Aku ada di sini. Tidak akan membiarkan kemampuan lain terluka. Saat Xiao Jihan dan Hualingye masuk ke dalam rumah, mereka melihat pemandangan ini. Dua orang itu juga entah kenapa, merasa ada perasaan aneh dalam hati mereka. Saat itu wajah Sutang yang rusak, tertutupi oleh pelukan Wen Nanxi. Hanya setengah pipi yang terlihat. Di bawah cahaya lampu dalam rumah, kulitnya selembut salju. Mungkin karena baru selesai mandi, tubuhnya seolah memiliki aura yang melampaui duniawi, aura yang luar biasa. Xiao Jihan dan Hualingye matanya sedikit bergerak. Sebelumnya mereka tak pernah memperhatikan penampilan Sutang dengan serius. Pada saat itu, sistem ruang menjadi sangat bersemangat sampai ruang induk mengeluarkan beberapa paket bumbu. Induk sekarang bisa melepaskan Wen Nanxi. Sutang baru saja mendengar kata-kata ini langsung cepat melepaskan tangannya. Oh, tidak apa-apa. Dia bahkan tidak berani melihat ekspresi Wen Nanxi. Takut dia tahu bahwa dia hanya menganggapnya sebagai alat. Wen Nanxi tersenyum lembut. Istri, rambutmu belum kering. Kalau begitu akan masuk angin. Sambil bicara dia mengeluarkan sepotong kain bersih. Ingin mengelap Sutang. Hualingye malah terlebih dahulu datang ke samping tempat tidur. Aku yang akan melakukannya. Kemudian mengeluarkan kemampuan api. Sutang tak bisa berhenti mengagumi.
Ini jauh lebih efisien dan ramah lingkungan daripada pengering rambut. Tapi yang dia tidak tahu adalah, suku penyihir sangat peka terhadap persepsi aura. Hua Lingye merasakan feromon Sutang, yang berbeda dari biasanya pada tubuhnya. Seperti sinar matahari yang hangat, membuatnya tak tahan untuk terus mendekat. Setengah mabuk tapi tidak sepenuhnya mabuk dia. Hampir kehilangan kontrol atas api di tangannya. Jari-jarinya memunculkan percikan api kecil. Xiao Jihan dengan hati-hati langsung menggunakan senjata, memadamkan percikan api kecil itu. Hua Lingye tersadar kembali. Cepat-cepat meminta maaf, maafkan aku. Sutang melambaikan tangan menandakan tidak apa-apa. Mulut berkata tidak apa-apa. Tapi di dalam hati ia meragukan pria berani itu ingin membakarnya hidup-hidup. Bagaimanapun juga, terima kasih sudah melindungiku malam ini. Sebagai bentuk terima kasih, besok aku akan memasakkan makanan enak untuk kalian. Omong-omong, apa yang terjadi dengan binatang mutan ini? Wen Nancy menjelaskan. Binatang liar yang diserang oleh aura hitam aneh akan bermutasi menjadi binatang mutan. Kekuatan mereka akan meningkat secara misterius. Dan mereka secara kebiasaan akan menyerang orang binatang. Terutama pada malam bulan purnama. Mereka akan masuk tanpa peduli dan menyerang orang binatang di suku. Mendengar hal ini, ekspresi Sutang menjadi serius. Apakah kamu tahu apa aura gelap seperti itu? Tidak ada yang tahu. Semakin ke utara yang dingin, semakin banyak binatang mutan. Alasan tempat ini menjadi suku buangan adalah karena keberadaan binatang mutan. Setelah mencerna informasi ini, Sutang mengirim mereka pergi. Kemudian sosoknya menghilang masuk ke ruang sistem. Melihat bumbu yang tergeletak di lantai, mata Sutang bersinar terang. Dengan ini bisa membuat banyak makanan lezat. Sedang bingung bagaimana mengolah bagian babi dalam itu. Bukankah kalau mau tidur, ada yang memberikan bantal? Melihat Sutang begitu senang, sistem juga ikut senang, tuan rumah. Ubi jalar ini 2 kali lebih besar dari yang di akhir dunia. Dan semuanya tanpa teknologi maupun cara licik. Sutang segera menggerakkan pikirannya untuk menanamnya. Tanaman dalam ruang tumbuh dengan cepat. Produksinya bahkan puluhan kali lipat dibanding luar. Saat itu, di halaman, Hua Lingye dan Xiao Jihan berdiri. Namun keduanya sangat diam. Xiao Jihan tahu penciuman suku Hu sangat sensitif. Lalu bertanya apakah dia mencium sesuatu. Wajahnya terlihat rumit. Aku bisa mencium feromon dari Kyuzu. Sangat berbeda dari sebelumnya. Tapi menurut catatan suku Hu, feromon seseorang, meski berubah sedikit, tidak akan benar-benar jadi feromon lain. Dulu, aura di tubuhnya dingin dan suram, membuat orang muak. Namun hari ini, aura tubuhnya bersih dan hangat. Seperti aroma bunga yang lembut dan harum. Juga seperti sinar matahari hangat yang menyentuh. Larut malam saat berbaring di ranjang, Xiao Jihan benar-benar tidak bisa tidur. Berguling memikirkan kejadian hari ini. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang tergesa-gesa, kakak kecil. Di rumah, Sutang buru-buru berlari membuka pintu. Wen Nancy juga segera mengikutinya. Di depan pintu bukan hanya Ling Qing yang berdiri, tapi juga ada 2 orang lainnya, kakak kecil. Kepala suku dan istrinya mencari kamu ada urusan. Karena orang-orang pemilik asli memang sangat buruk. Kepala suku melihat Sutang hanya bisa berhati-hati. Nona Su, anak kecilnya terluka karena mutasi. Bahkan dukun pun tidak bisa menyembuhkan. Aku hanya bisa dengan berani memohon. Meminta Nona Su untuk membantu menyembuhkan. Asalkan Nona Su sembuhkan anak kecil itu, kita akan melakukan apapun yang kamu mau. Melihat 2 orang yang sangat dihormati di suku, demi anak perempuan mereka, merendahkan diri seperti ini. Wajah Sutang menjadi lembut. Ayo pergi. Aku akan pergi melihatnya. Mendengar Sutang tiba-tiba setuju. Kepala suku dan istrinya terkejut. Istri tidak menyangka dia akan mudah diajak bicara. Asalkan bisa menyembuhkan luka Ning Ning, Nona Sutang akan menjadi penyelamat kami selanjutnya. Kami pasti akan berterima kasih dengan baik padamu. Sutang tahu karena jasa ini, kelak hidup di suku akan menjadi lebih mudah. Sesampainya di rumah kepala suku di rumah makan, gadis kecil di ranjang tampaknya merasakan Sutang. Aura di tubuhnya, emosinya perlahan menjadi tenang. Sutang memeriksa dengan sederhana. Tepat di luka itu, mengeluarkan kemampuan pengobatan dari unsur kayu. Dengan cepat luka mengelupas Ning Ning tidak lagi membusuk. Energi gelap berhasil dihilangkan. Lukanya juga cepat sembuh. Semua orang yang hadir terkejut melihat pemandangan ini.
Dia baik-baik saja sekarang. Istirahatlah dengan baik beberapa hari. Dan juga harus mengonsumsi lebih banyak nutrisi. Alasan luka infeksinya parah adalah karena kondisi tubuhnya yang lemah. Mengenai hal ini, mata istri pemimpin pun mulai merah. Kalau bukan karena obat yang diberikan dukun oleh gadis Sutang, mungkin dia tidak akan bertahan sampai sekarang. Ketika Sutang tadi memeriksa denyut nadi, dia sudah tahu penyebabnya. Alasan dia tidak bisa makan dengan baik adalah karena daging sulit dicerna. Sebaiknya dimasak matang dulu baru dimakan dan juga sering-sering terkena sinar matahari. Setelah itu, dia beri beberapa petunjuk yang perlu diperhatikan. Saat akan berangkat, istri pemimpin menarik Sutang dengan penuh berat hati. Tidak hanya memberinya sekantong koin emas sebagai bantal, tapi juga memberinya beberapa daging dan tepung jagung. Sutang membayangkan orang kurus mungkin tidak pandai memasak. Jadi berpikir untuk memasak dan mengantarkan beberapa makanan di pagi hari berikutnya. Setelah Sutang dan yang lain pergi, pemimpin tak bisa menahan diri untuk berkomentar. Jarang sekali melihatmu menyukai seseorang sebegini. Entah kenapa aku merasa sangat menyukai anak ini. Dahulu kala, mungkin kami salah paham tentang gadis Tang-Tang. Kamu adalah pemimpin suku Beiluo. Nanti harus lebih memperhatikan mereka ya. Biasanya sangat takut pada orang asing. Ning-Ning juga berlari mendekat. Aku sangat suka dengan kakak Dangdang. Tubuhnya hangat dan harum sekali. Mendengar perkataan ini, istri kepala suku pun mulai tersenyum. Kalian berdua, kalau bisa menjadi teman nanti akan lebih baik. Sedangkan Sutang yang lelah seharian itu sulit tidur sampai lama. Cuacanya sangat panas, tengah malam masih ada nyamuk. Sepertinya besok harus membuat tikar dari daun alang-alang. Keesokan harinya Sutang sengaja bangun sangat pagi. Baru membuka pintu kamar. Sudah melihat Hualie sedang berlatih di halaman. Namun saat melihat Sutang sesaat, mata rubahnya langsung menyipit. Lalu membawakan bak air dan perlengkapan mandi kepada Sutang. Melihat ekspresi terkejut Sutang di sampingnya, cepat-cepat menjelaskan, sebagai suami panjang umur. Ini adalah hal yang seharusnya kami lakukan. Sekarang kalian hanyalah suami panjang umur atas namaku. 3 bulan lagi kalian akan bebas. Jadi tidak perlu seperti ini. Mendengar ucapan ini Hualin Yan, entah kenapa merasa sedikit tidak nyaman. Dia saat itu belum mengerti kenapa. Masih ada 3 bulan lagi, kan? Selama waktu itu kami seharusnya merawatmu. Sutang dengan sinis memutar mata, tenang saja. Tanpa kalian aku juga bisa merawat diriku sendiri. Tidak akan kelaparan kok. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia segera mulai mencuci muka sendiri. Meninggalkan pria itu sendirian di tengah angin. Setelah mencuci muka dengan sederhana, Sutang mulai menyiapkan sarapan. Hua Lingye melihat sosoknya yang sibuk, kurus dan kecil. Seolah-olah dia telah ditinggalkan oleh mereka. Melihatnya saja membuat orang merasa iba. Dia tidak sombong. Ketika memarahi orang, sebenarnya tidak sesulit bergaul. Apa yang bisa aku bantu lakukan? Sutang lalu menyuruhnya mengambil pati. Kalau tidak, dia entah sedang berpikir apa di sana. Waktu untuk membuat bumbu rebusan cukup lama. Dan harus mengatur api dengan tepat. Ketika aroma harum mulai tercium, Wen Nancy dan yang lain menunjukkan ekspresi takjub. Bahkan Lin Qin di kamar sebelah yang sedang bermimpi, ikut mengeluarkan air liur. Setelah Sutang menyiapkan makanannya, dia pergi memanggil mereka untuk makan. Ketiga orang itu juga tidak bermalas-malasan. Mereka membersihkan dapur dan halaman dengan bersih. Bahkan membuat gudang es yang mereka bicarakan kemarin. Ini adalah gudang es yang dibuat tadi malam. Jika Tuan merasa ada yang kurang, aku bisa memperbaikinya kembali. Sutang menemukan tata letak gudang es ini sangat masuk akal. Untuk memudahkan, dia bahkan membuat anak tangga khusus. Xiao Jihan, terima kasih atas kata-kata seperti itu. Daging babi dan kulit babi yang kemarin tidak habis dimakan, bisa disimpan di sini. Melihat senyum tulus gadis itu, Xiao Jihan merasa hatinya tersentuh. Sepertinya dia memang berbeda sekarang. Jika Nyonya masih membutuhkan sesuatu, silakan perintahkan kapan saja. Tidak perlu, lebih baik makan sarapan dulu. Setelah melihat kekuatan para pria Shou semalam, Sutang tidak berani asal mengusik mereka. Saat ketiga pria itu pergi makan, Sutang membawa sup jagung telur ke rumah kepala suku. Wen Nancy masih merasa was-was. Tidak peduli sarapan, hilang dari tempat seperti angin. Meskipun di jalan suku masih sepi, anak-anak kecil mulai memanggilnya, jelek dan buruk rupa. Jelek dan buruk rupa, jelek sekali.
Ibuku bilang dia punya kekuatan spesial. Kita tidak boleh memusuhinya. Tapi Su Tang sama sekali tidak peduli. Wajahnya tetap dipenuhi senyum manis. Adegan ini membuat anak-anak itu sangat ketakutan. Semuanya lari pulang hahaha. Anak-anak itu cukup menggemaskan. Wen Nancy yang mengikuti Su Tang. Melihat senyum cerah dan cemerlang di wajahnya. Hatinya terpaut. Mungkin ini adalah senyum tulusnya yang sebenarnya. Di hadapan mereka. Bahkan saat dia tersenyum, dia masih agak menahan diri. Di rumah kepala suku, istri kepala suku melihat Su Tang mengantar sup jagung telur secara pribadi. Terharu sekaligus sedikit malu. Su Tang memeriksa kondisi gandum Gu Ningning. Kondisi tubuhnya. Dia sudah benar-benar sembuh. Lalu berencana untuk pergi. Saat itu, Gu Ningning dengan berani menarik lengan bajunya. Mengedipkan mata bulatnya padanya. Dengan ekspresi yang sangat menyedihkan. Hati Su Tang menjadi lunak. Dengan suara lembut berkata, kamu coba dulu sup jagung telur ini. Minum lebih banyak dan lebih sering keluar berjemur di bawah sinar matahari. Tubuhmu akan menjadi lebih sehat. Gu Ningning menurut dan minum satu tegukan. Matanya langsung bercahaya. Dan segera meminum habis. Sepanjang malam, istri kepala suku terkejut. Perlu diketahui, Gu Ningning dulu sangat membenci makan jagung. Su Tang lalu dengan teliti menjelaskan cara membuat sup jagung tersebut kepada istri kepala suku. Kemudian di bawah tatapan penuh rasa terima kasih dari keluarga kepala suku, dia berbalik dan pergi. Sesampainya di rumah, Su Tang melihat 3 orang bodoh berdiri diam. Kalian berdiri di sini untuk apa? Kenapa tidak pergi sarapan? Mungkinkah aku memasak tidak enak? Mendengar itu, Hua Lingye, mata rubahnya mengerut. Dengan tatapan penuh makna melihat Su Tang. Istri tuan, apakah sudah lupa aturan yang kau buat? Jika kau belum makan, kami tidak diperbolehkan makan. Dulu kami hanya berhak makan makanan sisa istri tuan. Sebenarnya lebih sering. Meja Su Tang Xian juga tidak mengizinkan mereka makan. Jadi mereka sering lapar. Masuk ke bunga wajah kurus. Ketika berbicara, sepasang mata rubah itu terus menatap Su Tang. Mata rubahnya, secara alami memiliki kekuatan memikat jiwa. Ketika fokus menatap seseorang, seolah secara alami memanggil Su Tang secara dalam, hampir tenggelam dalam tatapannya. Beruntung dia tetap tenang dan rasional. Dia tertawa dan berkata hahaha itu dulu. Bukankah aku sudah janji pada kalian dengan batas waktu 3 bulan? Kita akan hidup damai dulu. Setelah 3 bulan kalian akan bebas. Dan jangan buat masalah denganku. Bukankah begitu? Dia kan tidak mungkin mengatakan itu bukan suara aslinya. Mereka tentu tidak percaya. Wen Nancy yang biasanya lembut, matanya bergerak. Pertama memberikan pendapat, istri tuan, tenang saja. Nancy tidak akan menyakiti istri utama sekarang sedikit pun. Mata rubah Hua Lingye juga menjadi jauh lebih lembut. Semoga istri utama tidak berubah seperti sebelumnya lagi. Xiao Jihan diam tanpa berkata apa-apa. Hanya di matanya yang dingin terlihat sedikit arti. Su Tang merasa dia masih harus mengatakan sesuatu. Sebelumnya memang kesalahanku. Di sini aku minta maaf pada kalian. Aku tahu kalian mungkin tidak percaya. Tapi orang bisa terlihat dari waktu yang lama. Kalian tahan dulu saja. Mungkin, aku bisa mencabut kontrak dengan kalian lebih awal. Lagi pula jika kekuatannya meningkat dengan cepat. Mencabut kontrak juga tidak akan ada kekhawatiran. Wen Nancy memandang permohonannya. Seolah hatinya sedikit sakit, aku tidak menyalahkanmu. Jangan biarkan perutmu lapar. Makan dulu saja. Sambil berkata, Wen Nan. Si menyerahkan semangkuk sup jagung telur yang suhunya pas. Su Tang memperhatikan detail kecil ini. Hatiku merasa hangat. Anda makan dulu saja. Setelah makan aku juga akan ikut berburu. Tidak disangka mata indah Hua Lingye memancarkan rayuan tipis. Memikat sampai hari ini. Sekarang aku yang menemani istri utama. Sambil berkata dia memandang Su Tang dengan mata memelas yang membujuk. Istri utama mau kemana? Lingye membawakan istri kemana baiknya? Ketika Hua Lingye berbicara, nada akhirnya tegas. Membawa makna menggoda yang memikat. Seolah melepaskan pesonanya sendiri. Su Tang bahkan tak berani menatap matanya. Dia tahu rubah punya kemampuan menggoda. Sebenarnya hatinya ingin pergi bersama Wen Nancy ke hutan. Dia tidak percaya pada ketiga orang ini. Jika hanya bisa memilih satu yang menemani dan melindungi, dia lebih memilih Wen Nancy. Tapi dia bisa merasakan ketegangan tersembunyi antara Hua Lingye dan Wen Nancy. Layaknya siap bertarung.
Su Tang khawatir jika dia mulai bicara, keduanya akan berkelahi. Jadi dia hanya bisa menunduk, mengaduk sup jagung dalam mangkuk dengan sendok. Kalau begitu, mari ikuti aturan saja. Saat membawa semua orang makan, baru sadar setiap makanan terasa begitu lezat. Sangat enak. Mereka makan sambil tak sengaja memandang Su Tang. Matanya seolah penuh tanda tanya. Wajah penuh tak percaya. Seolah ingin menembus hatinya. Merasakan tekanan tatapan tiga orang itu. Su Tang cuma bisa menunduk diam-diam makan. Makan malam itu benar-benar menyiksa baginya. Ketika dia menengadah, melihat mangkuk mereka, dan satu baskom besar makanan bumbu sudah habis. Langsung terpaku. Kalian mungkin belum kenyang ya? Atau mungkin dia tidak cukup memasak? Melihat dia dengan wajah polos dan imutnya, Wen Nancy tersenyum lembut. Sudah kenyang. Makanan yang dibuat oleh istri sangat enak. Dulu benda-benda ini semua kami buang. Sekarang memikirkannya memang agak sayang. Su Tang mengangguk pelan. Dalam hati diam-diam berpikir agar lain kali membuat lebih banyak. Lagi pula kurus adalah kondisi tubuh orang yang unik. Perlu makan banyak makanan. Untuk menjaga energi yang cukup. Setelah kenyang makan, Wen Nancy dan Xiao Jihan pergi berburu. Sedangkan Hua Lingye sesuai kebiasaan, mengajak Su Tang ke hutan. Saat melihat wujud asli Hua Lingye dengan mata kepala sendiri, Su Tang sangat terpukau. Bulu rubahnya sungguh indah. Dia sekarang mengerti mengapa diri aslinya selalu ingin membuat pakaian dari bulu rubah itu. Bulu rubah merah yang sangat mulia ini, jika dibuat baju dan dipakai pasti sangat bagus. Hua Lingye kurus dan agak tinggi. Su Tang tidak bisa naik ke atasnya. Dia melompat beberapa kali tapi sia-sia. Melihat dia seperti itu, mata harimau Hua Lingye menunjukkan sedikit ketampanan. Dia merasa dia sangat lucu. Lalu menggunakan satu ekor untuk menggulungnya. Dengan lembut meletakkannya di punggungnya sendiri. Istri, kemana kamu ingin pergi? Kamu tahu di mana banyak bahan obat? Dia ingin memetik beberapa bahan obat untuk menghilangkan racun di tubuhnya. Kemudian Nancy dan tiga suaminya juga memiliki luka di tubuh, yang sangat mempengaruhi latihan mereka. Dia bertanggung jawab untuk membantu mereka menghilangkan luka itu, agar tidak saling terhutang budi. Hua Lingye tahu di mana banyak bahan obat, membawa Su Tang terbang dengan cepat ke sana. Kecepatannya sangat cepat. Su Tang secara refleks memeluknya. Dia menyadari memegang bulu rubah sangat berbeda dari merangkul tubuh ular. Seluruh bulunya yang berbulu itu sangat nyaman, cantik dan lembut. Bahkan baunya ada aroma yang lembut. Su Tang seolah-olah terperangkap, tak sadar mengulurkan tangan untuk menyentuh. Hua Lingye tubuhnya bergetar. Berhenti di hutan pegunungan. Dengan suara rendah serak bertanya, istri, sedang menyentuh apa? Su Tang tiba-tiba sadar, tidak ada apa-apa. Jangan salah paham. Aku cuma tidak sengaja menyentuh bulu rubah. Su Tang khawatir rubah marah. Jadi tidak berani bergerak sembarangan lagi. Hua Ling juga merasakan dirinya tidak beres. Langsung berubah menjadi bentuk manusia. Langsung memeluknya dengan erat. Lalu perlahan meletakkannya di tanah. Kenapa sampai mengisap seperti itu? Su Tang menundukkan kepala dengan ekspresi sangat malang. Seolah-olah Hua Lingye telah melakukan sesuatu padanya. Hua Lingye belum pernah melihatnya seperti ini sebelumnya. Justru membuat orang enggan untuk berkata kasar padanya. Su Tang kini menundukkan kepala melihat ujung jarinya. Dengan suara pelan menjelaskan, aku tidak sengaja menarik bulu rubahmu. Hanya saja kamu berlari cepat. Kalau aku tidak memegangnya, bulunya bisa rontok. Bulu rubah ini kalau sampai ada noda darah, di saat dingin menggigit tulang, memeluk dan tidur pasti akan sangat hangat dan nyaman. Menyadari pemikiran itu, Su Tang langsung merasa ngeri, ya ampun. Bagaimana aku bisa punya pikiran seperti ini? Su Tang menggelengkan kepala dengan keras, membuang jauh pemikiran itu dari benaknya. Hua Lingye menundukkan kepala melihatnya. Jarang melihatnya dalam kondisi seperti ini. Agak lembut dan juga sedikit menggemaskan. Kata, menggemaskan, itu terlintas di pikirannya. Hua Lingye langsung terkejut. Dan saat ini hatinya bergetar. Ternyata sedikit melembek. Padahal dulu dia membencinya. Tapi feromon jelas memberitahu dia bahwa dia berbeda. Hua Lin. Awalnya aku tidak bisa menahan diri untuk menyentuh rambutnya. Tapi rasa di tubuh yang dulu tidak ingin mendekat masih ada. Dia menahan diri dan tidak menyentuhnya. Namun bibirnya yang indah tetap bergerak. Menghibur dengan suara langsung, tidak apa-apa. Kamu mau meremas bagaimana saja.